Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Kita juga nggak saling kenal. Tapi kita bisa duduk bersama di rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka menyimak ayat-ayat Allah dibaca. Mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan. Duduk bersama malaikat-malaikat Allah yang sedang menghadiri majelis ini. Maka jamaah, sempurnakan nikmat itu dengan cara kita saling mengenal saudara kita. Antum udah kenal sama saudara antum? Nah, antum dari tadi duduk bareng, kadang-kadang nggak kenalan. Ana mau tunjuk ya. Ana mau tanya, nama antum. Kenal sama yang kanan antum? Enggak, yang di kiri antum? Jangan sendirian dia di sini, jemaah. Ayo antum kenalan dulu, baru kita lanjutkan kajian. Ya, ibu-ibu juga saling mengenal ya, saling mengenal di antaranya. Dan ibu-ibu kalau nggak ada orang laki di atas dibuka cadarnya ya. Jangan-jangan ada yang berkumis sama ibu-ibu di sana. Nah, tanya nama, dari mana dan apa profesi. Kadang-kadang sudah disuruh, pancet ngedit dok. Lah, ayo kenalan gitu loh. Malu kenalan antum. Nah, sudah. Ya, antum yang pakai batik. Iya. Siapa yang di kanan antum namanya? Yang situ? Yang sebelah sini? Dari mana dia? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kasih hadiahnya jemaah. Mana hadiahnya? Lu mana hadiahnya? Ambil lo pisangnya. Oh, jadi Tony. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Betapa kerasnya hidup tatkala mata air ukhuwah Islamiyah itu mengering. Kita nggak lagi peduli sama saudara kita. Tatkala aliran cinta karena Allah tak lagi mengalir. Kita hidup nafsi-nafsi, individualisme, ego, membuat kehidupan ini jadi penuh dengan penderitaan. Kalau antum membaca sejarah tentang bagaimana hidupnya para salafus saleh, tentang bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka masuk Islam dianggap saudara. Cinta meliputi saudara yang baru masuk Islam ini. Siap berkorban untuk saudaranya. Siap hidup susah demi saudaranya. Bahkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan orang-orang Ansar tatkala kedatangan orang-orang Muhajirin. Yang orang-orang Muhajirin ini tentunya akan merepotkan orang-orang Ansar. Mereka nggak punya rumah.
Mereka nggak punya pekerjaan. Mereka juga nggak punya siapa-siapa. Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang jalinan hati yang begitu kokohnya, tentang sumber cinta yang mengalir dengan deras walaupun mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Azza wa Jal, dan orang-orang yang menempati kota Madinah terlebih dahulu, mereka beriman terlebih dahulu. Apa kata Allah? Yuhibbun. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Cinta. Ini cinta karena Allah Azza wa Jal. Coba antum lihat, masih adakah orang yang antum cintai karena Allah? Kebanyakan pertemanan kita, persahabatan kita, perkumpulan kita, dasarnya kepentingan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang seakan-akan dibungkus dengan kecintaan karena Allah. Ini orang-orang Ansar, Allah Jalla Jalaluh memberikan kesaksian isi hati mereka. Yuhibbun, karena bicara cinta, ini urusan hati. Banyak di antara kita yang pura-pura peduli sama saudaranya, yang kelihatan dari raut wajahnya dia sebenarnya keberatan dengan keberadaan saudaranya. Ini orang Ansar, yuhibbun, cinta sama orang-orang yang bakal ngerepotin mereka, yang mereka harus berbagi rumah sama mereka, mereka harus berbagi makan bersama orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sama sekali nggak ada keberatan di hati mereka dengan apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Dan lebih dari itu jemaah, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya ini daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan apa yang diberikan. Kalau antum kaya raya berbagi sama orang lain karena ada kelebihan harta antum, antum bantu saudara antum, itu biasa. Memang hartanya antum banyak. Kalau antum berbagi kepada orang lain karena antum sedang tidak butuh dengan apa yang antum miliki, ya mulai antum ada kelebihan di sini. Tapi kalau antum bisa berbagi dengan orang lain padahal antum butuh dengan apa yang diberikan, ini orang-orang spesial yang Allah menyebutkan di akhir ayat di surat Al-Hasyr ini, wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya. Wallah jamaah, kita punya sifat bakhil. Kita cinta dengan apa yang kita miliki. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu, kecintaan dia kepada harta sangat dahsyat sekali. Maka barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, kadangkala dalam kehidupan persahabatan kita, persaudaraan kita, kita melakukan perkara-perkara yang merusak persahabatan itu sendiri, yang merusak ukhuwah Islamiyah itu tanpa kita sadar. Hari ini kita akan bicarakan apa saja yang membuat persaudaraan kita jadi rusak, yang boleh jadi pada hari kiamat nanti saudara kita nuntut sama kita.
Kenapa? Karena dia punya hak yang harus kita berikan. Dan hak yang paling utama adalah hak dicintai. La yu'minu ahadukum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Allahu Akbar jamaah. Tidak beriman. Kita ini kadang kalau sudah merasa paling baik, padahal hak saudara kita belum kita berikan. Hakul muslim alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Nah, antum sebutkan. Memberikan salam kalau berjumpa. Iya. Yang kedua, memberikan hadiah. Agar saling mencintai. Baik, yang ketiga. Masya Allah, didobel jamaah. Nah, lanjut. Bismillah. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kalau sakit dijenguk. Berapa sudah? Coba dihitungan tuh. Kalau berjumpa, telepon salam. Kalau sakit dijenguk. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Butuh bantuan ditolong. Nah, berikan hadiah. Sudah. Enggak apa-apa, sudah. Anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Ya, siapa yang mau lengkapin? Nah, mengantar jenazah. Kalau mati, ya kalau mati diantarkan jenazahnya. Jadi kalau bertemu ucapkan salam. Kalau sakit dibesuk. Kalau minta nasihat kasih nasihat. Kalau mati diantarkan jenazahnya. Kalau diundang, penuhin undangannya. Satu lagi. Enggak. Iya. Kalau bersin, tunggu dulu. Kalau bersin ngomong alhamdulillah baru didoakan. Nah, siapa tadi yang jawab? Karena cuma satu nggak kita kasih hadiah jemaah. Subhanallah. Ya, itu hak saudara kita. Kita kasihkan nggak? Sebagian kita memberikan hak ini hanya kepada yang dia kenal. Kalau nggak kenal nggak dikasih. Contoh kita sholat di masjid kampung. Ketika ketemu sama yang dikenal, assalamualaikum. Nggak kenal, biasa aja. Loh, ikut dulurmu. Enggak, Ustaz, nggak pernah anak ketemu dia. Allah Azza wa Jal mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Yang menjadikan antum saudara sama dia itu Allah Jalla Jalaluh. Gara-gara antum tidak menganggap dia saudara, ini sebuah kejahatan coba. Sehingga antum tidak memberikan salam kepada dia. Enggak. Beda kita Ustaz. Apa beda nih? Semua. Ada 2 miliar umat Islam jemaah. Itu saudara kita semua. Ada beberapa saudara kita di Gaza yang dibantai. Antum bisa bayangin ya. Saudara-saudara kita dibantai. Yang membantai itu jumlahnya di seluruh dunia hanya 15 juta jemaah. Yahudi itu cuma 15 juta. Antum coba searching sana lihat, 15 juta. Membantai sekelompok saudara kita yang 2 miliar ini memandang dan melihatnya. Apa yang antum kerjakan buat saudara antum? Ya, awal-awal mungkin kita sibuk dengan saudara kita. Tapi lama-kelamaan ketika kita sibuk sama dunia kita,
kita mulai lupa sama mereka. Ahibati fillah, berkaitan dengan persaudaraan yang Allah telah eratkan antara orang-orang beriman ini. Ini memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah bagi orang yang bisa menjaganya. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kumpul berdua karena Allah, berpisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kelak pada hari kiamat Allah akan berikan kepada mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Bayangin ya, kita pernah melihat mimbar yang ada di muka bumi ini, mungkin yang indah gemerlapan, membuat orang terpana dan terpesona. Nanti hari kiamat dikasih mimbar dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyun wasyuhada. Para nabi, kita tahu bagaimana kedudukan para nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Tatkala melihat kedudukan orang-orang yang saling mencintai disebabkan Allah, mereka kepingin dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Yaghbituhum, ada ghibtah di diri mereka, ada keinginan untuk menjadi seperti mereka. Ini sesuatu yang sangat tinggi jamaah. Tinggal kita menumbuhkannya di dalam hati kita. Kemudian di dalam hadis qudsi pula yang diriwayatkan Imam Ahmad, Allah Azza wa Jalla mengatakan, haqqat mahabbati, wajib tuh orang-orang dapat cintaku, berhak tuh orang-orang mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya, buat orang-orang yang saling mencintai karena aku. Lil mutawasilina fiyya, buat orang-orang yang menyambung hubungan di antara mereka karena aku. Haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, wajib tuh orang dapat cintaku, kata Allah, yang saling menasehati karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib tuh orang dapat kecintaanku buat yang saling ziarah karena Allah Azza wa Jalla. Antum gak ada ingin balas budi sama fulan, antum datang ke rumahnya fulan, mengunjungi fulan. Kenapa? Anak karena cinta sama Allah aja. Datang, assalamualaikum, tanya kif halak, bekhair, gimana keluarga, sehat? Alhamdulillah. Sudah ya, anak pamit ya. Loh, anu apa antum ini? Sekedar dia mengucapkan salam, sekedar dia menunjukkan cintanya kepada saudara. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya, dan wajib tuh orang, dia berhak mendapatkan kecintaanku buat orang yang saling memberi karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang merusak persaudaraan, antum perlu catat. Gak perlu, Ustaz. Ana biasanya menghafal tanpa mencatat. Makanya orang yang ngaji itu macam-macam. Ada yang bawa
buku sama pulpen. Ada yang bawa HP, catat dia sama HP-nya. Ada yang bawa kuping, bawa dia kuping. Datang bersandar di pojokan. Bismillah. Tidak apa-apa. Yang bersandar itu yang tua aja, yang muda-muda jangan bersandar. Sebelum nanti tua, ya sebelum waktunya dia jadi tua nanti. Jadi ketika antum mendengar ada faedah yang mau disampaikan, dicatat. Supaya antum tahu nantinya pulang opo sin sampai ustaz tadi. Ketika antum ketemu sama saudara antum di warung nanti, biasanya habis kajian semua pada cari makan. Di warung antum bisa murojaah sama sahib antum. Antum katakan tadi ustaz nyampaikan yang merusak persaudaraan itu apa saja? Sebutkan 1, 2, 3 ya. Agar kita bisa menjaga persaudaraan ini. Dan ingat, saudara-saudara kita boleh jadi punya syafaat pada hari kiamat. Mungkin dia ingat sama kita. Ketika di surga dia tidak dapatkan kita, mungkin dia akan cari kita. Yang pertama, yang merusak persaudaraan itu adalah at-tama' fid dunya. Kerakusan dengan dunia, ambisi dunia, ingin dengan apa yang dimiliki saudaranya. Jadi dia ngelihat saudaranya punya ini, dia kepingin, saudaranya punya ini, dia kepingin ya. Itu lama kelamaan saudara kita jadi nggak enak sama kita. Antum dekat sama dia itu karena Allah atau karena hartanya? Karena antum ingin mendapatkan manfaat dari fulus dia, dari jabatan dia, dari kedudukan dia. Di dalam sebuah hadis disebutkan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia. Zuhud itu bukan berarti engkau hidup miskin ya. Zuhud itu apa artinya zuhud? Nah, siapa yang mau jawab? Iya. Meninggalkan ketergantungan kepada dunia. Boleh. Anda kasih hadiah. Kirimkan ke belakang. Siapa lagi yang mau jawab? Mendahulukan akhirat daripada dunia. Betul. Anda kasih hadiah. Entek hadiah ini. Iya, siapa lagi yang mau jawab? Menjauhi hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Masya Allah. Iya, kasih 3 pisangnya. Teluan. Biar dia bagi sama saudaranya. Masya Allah, Masya Allah. Antum kenalan sama siapa tadi? Antum kasihkan ke saudara antum. Iya, zuhud itu sebagian ulama memberikan definisi seperti yang disebutkan. Tarku ma la yanfa' fil akhir. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Kalau antum punya mobil manfaat buat akhirat antum berusaha cari mobil. Anak kepingin punya mobil, Ustaz. Kenapa? Biar tonggo-tonggo kalau butuh bisa pakai mobil anak. Ada orang yang beli mobil kayak karena niat itu jemaah. Ya adalah mungkin ya 1, 2. Dia buka usaha. Saya mau buka usaha lagi Ustaz. Di sana saya buka cabang, di situ buka cabang. Untuk apa? Supaya anak banyak amalan. Supaya anak bisa membantu pesantren-pesantren yang ada. Semakin banyak uang anak harapannya, semakin banyak pahala anak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini manfaat buat akhirat dia. Itu zuhud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cinta sama engkau. Ketika orang lebih mementingkan akhiratnya, Allah cinta sama ni hamba. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas.
Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Orang akan cinta sama engkau. Jadi menjaga persaudaraan itu dengan tidak kita cinta dengan harta saudara kita. Kadangkala sebagian kita memanfaatkan saudara. Ada sebuah ungkapan ya, yang perlu kita renungkan bersama ya. Idza kana sahibuka asalan fala talhadhu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, ojo dikoreti sampai entek. Paham coba? Kalau sohibmu itu madu, jangan dikoreti sampai habis madu. Akhirnya dia jadi nggak suka sama antum. Karena terlihat banget ini memanfaatkan saja. Dan itu termasuk yang merusak persaudaraan. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini arahan buat Nabi, apalagi buat kita aja. Allah mengatakan di surat Thaha ayat 131, "Wala tamuddanna 'ainaik." Jangan engkau melemparkan pandangan matamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kau memandang kepada orang-orang yang Allah kasih harta ya. Allah kasih banyak penikmatan dunia, bunga-bunga dunia, linaftinahum fi. Padahal Allah sejatinya ingin menfitnah mereka, menguji mereka, mencoba mereka dengan dunia tadi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Maka tadi ketika engkau menjalin persaudaraan dengan orang-orang itu, jangan sampai disebabkan harta. Jangan sampai engkau dekat sama dia karena di hatimu memang kepingin dengan apa yang dia miliki. Nabi SAW memberikan arahan kepada Abu Dzar. Ada wasiat. Di antara wasiatnya adalah bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Agar cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Insya Allah tuh, kalau antum punya saudara, punya sahabat yang miskin, semoga karena Allah. Kalau orang kaya masih mungkin antum karena kekayaan. Tapi kalau semua orang miskin, apa yang antum harapkan dari dia? Antum yang akan keluar duit. Antum yang akan membantu mereka. Maka carilah saudara-saudara yang miskin. Yang semoga kita melakukan itu disebabkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan persaudaraan rusak itu adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi dosa ini memiliki efek samping yang buruk. Baik dalam kehidupan keluarga atau kehidupan bermasyarakat. Ada orang yang tahu-tahu ngelihat istrinya kok kayak jauh dari dia. Atau istri melihat suaminya kok perasaan deket itu jadi hilang ya. Kok jadi gak enak aku bergaul sama dia. Ada apa ini? Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Azza wa Jalla, ma tawaddathna, tidaklah dua orang saling mencintai, fayufarraq bainahuma, kemudian tahu-tahu ribut, dipisahkan di antara keduanya, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhum, melainkan itu terjadi dikarenakan dosa
yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi ketika antum melihat, kenapa ya temanku kok berubah ya? Kok nggak kayak kemarin? Kok kayak kaku ketemu aku? Ada apa ini? Antum segera istighfar. Segera minta ampun sama Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan dampak-dampak buruk dari kemaksiatan, di antara yang beliau katakan adalah wahsyah yajiduhan asima ikhwan. Wahsyah, merasa kesepian, merasa ngeri ketika kumpul sama saudara-saudaranya. Kok lain aku ya? Padahal itu saudara-saudara yang kemarin antum kumpul sama mereka, duduk sama mereka, tapi kok kelihatannya berubah mereka ini. Maka introspeksi diri antum. Boleh jadi ada dosa yang antum kerjakan, mereka nggak tahu, tapi Allah tahu. Yang ketiga, di antara yang menyebab rusaknya ukhuwah Islamiyah, kurangnya adab kita dalam berbicara bersama saudara kita. Ahibati fillah, Nabi alaihissalatu wassalam itu bagaimana beliau berbicara? Milih kalau ngomong Nabi sama saudaranya. Karena setan ini berusaha untuk merusak hubungan kita dengan omongan. Dan yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu lisannya. Sekarang bukan hanya lisan, jemaah. Apa sekarang? Tuh, lisan. Orang bikin status, ya, sengaja dia bikin status itu untuk ngantem saudaranya. Ketika ditanya, antum nyindir anaknya. Oh enggak lah, ini nasihat umum. Antum aja yang baca, coba antum nggak baca. Ketika antum ada masalah sama saudara antum, hindari kata-kata bersayap. Hindari yang hanya memperkeruh keadaan. Kadang-kala bikin status kajiannya ustaz, niatnya dia itu loh, yang di belakang nggak denger nanti. Yang di belakang denger nggak? Hah? Kalau nggak dengar masuk ke dalam. Iya. Dengar tapi yang di belakang. Coba angkat tangan yang belakang. Kalau dengar. Bukan yang di dalam, di luar sono. Yang di luar dengar? Alhamdulillah. Yang di atas dengar? Kerungu ibu-ibu. Nih, mama yang suka bikin status ya. Maka tolong ketika engkau harus bikin status dan engkau sedang ada, udah mati. Iya. Ketika seorang membuat status dalam kondisi memang engkau ada masalah sama saudaramu, hindarin kata-kata yang memperkeruh hubungan kalian. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 53? Allah mengatakan wa qul li'ibadi, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, bukan yang baik jemaah, bukan yang baik, tapi yang ahsan. Karena ketika kita memilih dua kata, umpamanya kata-kata ini sama-sama baik gitu loh, tapi antum pilih mana yang lebih baik. Kenapa kok disuruh seperti itu sama Allah? Inna syaitana yanzaghu bainahum,
Sesungguhnya setan ini ingin merusak hubungan di antara mereka. Setan itu nggak suka aja mah kalau ada dua orang saling mencintai karena Allah. Setan itu ingin merusak. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat manusia. Dia akan memanfaatkan kata-kata kita itu. Kata-kata kita kalau salah ngomong kita ya. Atau kita nggak salah ngomong tapi bisa digoreng sama setan. Oh itu kayaknya yang dia maksud adalah antum gitu. Dia tadi ngomong. Maka akhirnya mulai ada perasaan tidak suka kita sama saudara kita. Jamaah rahimakumullah. Ingat ya. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Nggak ada. Nggak ada orang yang nggak pernah salah ngomong atau salah berbuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul Bani Adam khata." Semua, kata Nabi SAW, semua anaknya Adam itu berbuat salah. Khata ini bukan berbuat salah, suka berbuat salah. Dan itu terjadi jamaah. Maka hendaklah kita kalau tahu kita berbuat salah, berusaha kita untuk minta maaf sama saudara kita. Hanya tadi tolong adab berbicara ini diperhatikan. Kata-kata yang mau kita lontarkan jangan sampai membuka kesempatan buat orang-orang yang mau memancing di air keruh. Ada yang suka mindah omongan. Antum kalau datang orang ngomong, engkau tahu fulana itu ngomong kayak gini-gini tentang anti. Ana nyampe ke ini karena ana cinta sama anti. Bohong. Ini benci sama anti. Jangan percaya omongan orang yang mindah omongan. Karena dia orang fasik sudah. Orang fasik yang suka mindah omongan ini. Tidak perlu antum tabayun. Benar antum. Oh iya, benar. Ana mau tabayun ya. Loh, tabayun. Berarti antum mempercayai keomongan orang fasik ini. Katakan kepada dia, afwan. Afwan ya. Kalau memang dia ngomong gitu, kasih nasihat dia. Antum jangan pindah omongan itu kan. Antum mau merusak hubungan ana sama dia. Ahibati fillah. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ya, sebagian kita nggak bisa sedekah sama fulus. Sedekah dengan kata-kata yang baik. Jadi tolong kalau antum bicara sama saudara antum, ucapkan ucapan yang baik. Dan di antara yang merusak persaudaraan adalah bergurau yang berlebihan. Ini merusak. Orang itu kadangkala ya niatnya membuat majelis itu jadi seru ya. Tapi gara-gara dia berlebihan bergurau, akhirnya temannya jadi sakit hati. Dan lagi-lagi setan memanfaatkan hal itu untuk merusak hubungan. Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam pernah memberikan nasihat ya, berkaitan dengan bergurau ini agar tidak berlebih-lebihan. Biasanya orang-orang ini ada di antara kawan itu yang memang senang bergurau. Tolong dikasih nasihat. Hati-hati engkau bergurau katanya. Manfaatnya sedikit tapi ngerusak hubungan di antara saudara-saudara. Plus bergurau, debat. Kita tuh kadang-kadang sama saudara kita dengan perdebatan yang gak ada gunanya. Debat masalah politik, debat masalah makanan. Engkau tahu makanan yang paling enak itu soto yang di pojokan sana. Oh, enggak salah tuh, enggak enak yang sana itu.
Terus yang paling sebelah sini, enggak, antum belum nyoba antum. Itu makanannya orang-orang kaya yang di sana. Ribu. Akhirnya enggak nyoba. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjaminkan rumah di pelataran surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dan perdebatan sering terjadi di kolom komentar. Iya, sama saudaranya. Sama-sama muslim. Itu yang komentar, yang mungkin komentarnya nggak enak, itu muslim loh. Dia muslim, mungkin dia memang nggak cocok dengan materi kajian itu. Antum akhirnya milih kata-kata yang buruk, datang nih setan. Ketika antum datang mengomentari, tolong komentari dengan komentar yang baik. Nggak usah debat di sana. Antum katakan, ya mungkin antum punya pandangan lain. Semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ustadznya nggak debat. Murid juz amma nggak hafal. Oh, juz amma Ustaz. Hafalannya cuma 3, tapi kalau suruh debat seakan-akan pejuang paling depan, menegakkan kebenaran. Lah. Allah kalau bicara tentang dialog ini jamaah, Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada masalah-masalah yang layak untuk didiskusikan, maka berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Karena orang kalau sudah debat, ada ego. Dia sudah merasa dia yang paling benar. Maka berusaha mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ini bukan waktu debat sama mereka. Komentar sesuatu ditunggu. Ada yang nimpali apa tidak? Al-Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Idza nataqa safihu fala tibhu. Fa khairul min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farrajta anhu. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Antum sudah lihat dia komentar, menunjukkan komentarnya dia bukan komentar orang yang berlandaskan ilmu. Jangan dijawab. Ana ingat pernah kasih tahu sama teman-teman di kantor, Ustaz, antum jangan baca komentar video tentang tembok ratapan. Ana pernah ke Masjidil Aqsa, semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis ya. Dia ngomong jangan dibaca. Gara-gara ngomong jangan dibaca, ana baca aja. Memang orang itu ya Allah ya, jangan dilarang sudah gitu. Orang kita nggak baca gitu, tapi gara-gara ngomong jangan dibaca, ana penasaran kenapa nggak boleh dibaca. Ana lihat ternyata komentarnya jahat. Dikatakan ini Yahudi, ini setan, iblis. Ya Allah, ana ngomong. Benar teman-teman ini jangan dibaca. Tapi sudah dibaca ini jemaah. Tadi ketika antum mendapatkan komentar ya, atau orang bodoh tadi ngomong dengan omongan yang tidak pantas, jangan didebat. Didiamkan kata Imam Syafi'i. Jawaban yang paling tepat buat orang-orang seperti ini adalah diam. Kalau engkau respon, seneng dia. Oh, coba lihat. Sopo ae sing komen. Dia supaya komennya ada di paling atas. Ya. Karena banyak yang menimpali komentar dia. Tapi kalau antum diem, apa kata Imam Syafi'i? Fa in khallaitahu kamadan yamut. Kalau engkau biarkan, dia akan mati penasaran. Mati gitu. Dilihat dia tiap 5 menit, kok enggak ono sing komen ya? Opo kurang menggigit mungkin komennya. Biarkan. Kita yang harus pintar. Kenapa? Karena dia saudara kita.
Ahibati billah. Kemudian di antara yang menyebabkan rusaknya persaudaraan adalah ngomong bisik-bisik di antara saudaranya. Apalagi cuma bertiga. Anak ingat ya, ketika kita baru masuk pondok itu diajarin adab ini. Karena kita di pondok namanya anak-anak rumah deket ya. Pas kita bertiga, kita bisik-bisik sama teman kita ini. Itu membuat setan memanfaatkan momentum itu untuk merusak. Allah Azza wa Jalla mengatakan innaman najwa minasyaitan. Bisik-bisik itu dari setan agar membuat sedih orang-orang yang beriman. Tapi kalau banyak orang, mungkin antum seperti sekarang di masjid, kemudian antum bisik-bisik, ya mungkin nggak ada masalah, karena ada rahasia yang ingin disampaikan. Tapi kalau berduaan, jangan sampai ya. Idza kuntum salasatan, kata Nabi SAW. Apabila kalian bertiga, fala yatanajatnani duna sahibihima. Kalau kalian sedang bertiga, jangan sampai dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, karena itu akan membuat dia sedih. Kalau sekarang nggak bisik-bisik, ngomong pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, tidak ngerti. Loh, tidak boleh terjemah. Karena hukumnya seperti berbisik-bisik. Kemudian di antara yang merusak persaudaraan di antara kita adalah paling tidak antum WA dia. Paling tidak ketika Idul Fitri, Idul Adha, ana merasakan ya, ana termasuk orang yang mungkin semoga diampuni Allah Azza wa Jalla ya. Kadang-kala kita nggak pernah WA saudara kita. Saudara yang sepupuan ya. Memang kita satu grup ya. Kadang-kala kita perlu WA dia, tanya gimana kondisinya, gimana keadaannya. Yang dengan seperti itu tali persaudaraan, apalagi kalau di situ ada silaturahim, akan semakin menguat. Sampai Nabi SAW berbicara secara khusus ya untuk silaturahim ini. Jadi saudara yang ada hubungan kekerabatan. Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Maka sekarang dengan adanya grup jamaah atau dengan adanya WA, mudah kita kirim sama dia assalamualaikum ya. Gimana kabarnya antum? Apalagi dengan adanya teknologi yang memudahkan kita untuk kirim hadiah. Tadi disebutkan di antara yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang adalah saling memberi hadiah. Antum bisa kirim hadiah makanan tanpa antum harus datang ke rumahnya, tapi dia tahu dengan kepedulian antum. Barakallahu fiik. Sepertinya kita sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan azan, kemudian kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, jemaah kita akan lanjutkan kajian sholatnya nanti setelah selesai kajian insyaallah. Ini ada pertanyaan, Ustadz saya izin tanya. Di tempat saya bekerja tidak diperbolehkan berjenggot. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Ahibati fillah, semoga kita bisa belajar
lebih mendalami lagi agama kita. Dan orang-orang yang berada di atas, yang memiliki jabatan, harapan kita mereka juga belajar. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Antum ingat, di negeri kita dengan mayoritas penduduk muslim, itu pernah anak-anak kuliah, anak-anak sekolah ya, anak-anak SMP, SMA itu nggak boleh pakai jilbab. Tidak boleh. Yang pakai jilbab dikeluarkan. Itu nyata. Padahal presidennya muslim. Menteri dulu Mendikbud ya, itu muslim. Kepala sekolahnya muslim. Tapi dilarang pakai jilbab. Jadi identitas muslim itu dilarang. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, sekarang jilbab itu sudah menjadi pemandangan yang biasa kita lihat. Bahkan anak pernah lewat salah satu SMP, anak lihat lagi itu lagi macet ya, pas pulang anak sekolah, hampir semuanya pakai jilbab. Anak lihat, oh ini SMP Islam apa anak lihat. Setelah lewat, lu SMP negeri. SMP negeri. Ini menunjukkan bahwasanya memang ilmu itu penting. Semoga mereka ketika belajar jadi memahami bahwasanya sejatinya tadi jilbab itu adalah aturan Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Azim. Dalam Al-Quranul Azim ya. Dan bicara jenggot juga sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kalau kita lihat di barat pun ya, polisi, tentara pun pakai jenggot, nggak ada masalah gitu loh jamaah. Maka buat yang bertanya, ketika antum di tempat itu bekerja dan bisa memberikan dakwah di tempat itu, artinya keberadaan antum di tempat itu bukan hanya untuk cari uang saja, tapi ada nilai lebih yang antum berikan. Tapi kalau kemungkinan ada kerjaan lain yang lebih baik, yang memudahkan antum untuk menjalankan sunnah Nabi, ya silahkan. Tapi kalau enggak, antum bertahan di tempat itu, tapi tolong ada nilai-nilai Islam yang antum bawa di tempat itu. Bukan hanya cari makan. Antum masih bisa mengajak teman-teman untuk jadi lebih baik. Ketika waktu sholat, antum bisa ngajak mereka sholat. Ketika puasa, sebagian mungkin teman antum nggak puasa, antum bisa mengajak mereka untuk berpuasa. Artinya keberadaan antum jangan hanya untuk mencari makan saja, tapi ada nilai-nilai lebih yang semoga nilai-nilai itu bisa menghapuskan apa yang antum tinggalkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum meninggalkan teman yang memiliki pengaruh buruk dan kita sudah menasihatinya beberapa kali? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk memilih teman? Betul jemaah. Jadi kalau bicara teman dekat, teman duduk kita itu, ya kita harus milih. Jangan sembarangan engkau berteman. Tapi saudara, ingat semua umat Islam bersaudara. Hak saudara kita tadi yang disebutkan. Nggak harus kita dekat sama dia, enggak. Tapi kalau berjumpa, ucapkan salam. Kemudian kalau dia sakit, kita besuk. Tapi kalau untuk jadi teman dekat, ya kita milih. Kalau tadi disebutkan ternyata teman antum ini membawa pengaruh buruk, ya sudah ganti teman. Tapi jangan sampai memutuskan ukhuwah Islamiyah. Tetap dia saudara antum. Tapi kalau untuk dekat enggak. Ketemu ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Kemudian tadi ketika antum diundang sama dia ya datang. Ketika dia mati yang antum antarkan. Jadi berkaitan dengan persahabatan beda dengan persaudaraan tadi. Persaudaraan Allah sudah tetapkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau berjumpa, assalamualaikum.
Dia aja, ayo ngobrol di rumahku, duduk ini. Aduh, minta maaf ya, aku ada acara. Minta maaf. Tapi jangan sampai akhirnya antum tidak bertegur sapa dengan dia. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, ana berat ini cuma. Ana cinta dengan akhwat teman SMP, sudah menyimpan rasa sejak lama. Sekarang posisi ana masih kuliah. Ia pun masih kuliah. Ingin rasanya melamar. Namun ana merasa minim ilmu dan perlu belajar lebih lama. Tapi ana takut keduluan Ustaz. Mohon sarannya, jazakallah khair. Iya jemaah, memang ya kalau menikah berlandaskan cinta karena Allah, itu menyenangkan pernikahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Nggak pernah dilihat ya obat yang mujarab buat orang yang saling mencintai lebih dari menikah. Jadi ketika percintaan itu yang halal tadi kemudian berakhir dengan pernikahan, indah sekali. Tapi kalau dua-duanya saling mencintai, belum tentu nih akhwat cinta sama antum. Antum aja yang cinta sama dia gitu kan. Kalau bicara antum sedang kuliah, ahibati fillah, memang sekarang pemerintah kita menetapkan umur nikah itu berapa? 19 tahun ya. Dulu SMP sudah nikah, SMA sudah nikah. Dan hasil dari pernikahan masa dulu itu kita nih. Iya loh jamaah. Orang tua kita sebagian gak kuliah, SMP gak lulus. SMP gak lulus. Tapi ternyata bisa membina rumah tangga dan menghasilkan anak-anak yang sukses, soleh dan soleha. Sekarang sampai lulus kuliah masih belum bisa apa-apa. Kenapa? Karena memang gaya pandang orang tua beda sekarang. Ketika anak SMA mau nikah, ya Allah, si cili, loh, kapan gedenya? SMA si cili. Selalu kita katakan masih kecil. Dulu ndak ada SMA nikah cuma. Antum coba baca sejarah pendiri-pendiri negeri ini, kapan mereka nikah? Dan anak-anak mereka banyak-banyak jemaah, nggak ada masalah. Generasi sekarang takut punya anak banyak. Kenapa? Nanti gimana masalah ekonomi? Oh, siapa yang ngasih rezeki kamu? Tempat kerja kita yang ngasih rezeki. Ketika kita jadi ASN yang ngasih rezeki kita pemerintah? Bukan. Allah yang ngasih rezeki. Makanya dulu orang-orang musyrikin itu takut dengan kemiskinan. Akhirnya sebagian mereka membunuh anaknya. Takut jemaah dengan kemiskinan. Akhirnya anaknya ya mereka bunuh. Kata Allah Azza wa Jal, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian gara-gara kalian takut kelaparan. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang kasih rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jangan berpikir kalian ngasih rezeki sama anak-anak. Enggak. Bapak enggak ngasih rezeki sama anaknya. Yang ngasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Maka tadi ada generasi yang akhirnya muncul ketakutan, kekhawatiran, nggak siap dia nikah karena dianggap kecil. Pemerintah kita mewajibkan sekolah berapa tahun sekarang? 9 tahun kan? 9 tahun. Iya. 9. Sekarang 12 sudah. Oh lihat. Kenapa nambah terus? Kenapa dulu SD sudah cukup? Kenapa dulu SMP sudah cukup? Semakin ke sini tidak cukup lulus SMA aja. Untuk hidup bermasyarakat belum bisa dia. Nanti kuliah
Belum cukup lagi. Karena memang pendidikan kita semakin molor. Maka tolong anak-anak diajarin tanggung jawab. Anak ingat dengan salah satu kawan, anak dikasih tahu. Dapat informasi baru, anak dikatakan, Ustaz, fulan yang antum kenal Ustaz, bapaknya itu satu saudara 25 Ustaz. Satu saudara 25. Bener antum, coba antum telepon, anak tanya sama dia. Bener saudara bapak antum 25? Iya Ustaz, dari satu ibu dan anak punya nenek gak punya pembantu. Mungkin nikahnya umur 12 tahun atau 14 tahun. Bisa punya anak 25 dan semua anaknya jadi orang. Gak ada yang jadi macan. Nah, mustahil. Artinya nih orang tua, dia tahu dia gak punya pembantu. Dia mau tidak mau harus mendidik anak pertamanya. Bagaimana bisa membantu ibunya. Bagaimana dia bisa ngurusin adiknya. Terus seperti itu. Kadangkala ibunya lahiran, anaknya ini bisa ngurusin adik-adiknya, nggak punya pembantu. Yang anak heran, nggak ada Ustaz, nggak ada. Dan bukan orang kaya orang tua, apa kakeknya itu, tapi bisa. Berarti masalahnya di siapa? Di kita yang mendidik anak-anak. Selalu kita katakan masih kecil, masih kecil, masih kecil. Terus umur 40 tahun sih main game. Apa? Si cili. Bayangkan ya, kita tahu game itu dulu yang bermain siapa? Anak kecil. Sekarang umur swida guyung-guyung cewek ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi ada ya yang harus diperbaiki. Kuliah tidak menghalangi antum untuk menikah. Bicara, ya tapi kan anak harus punya kemampuan. Iya, harus punya kemampuan. Antum harus ngasih nafkah sama dia. Jangan ngerepotin orang tua. Tapi kalau orang tua antum berduit dan bisa mencukupi antum, nggak ada masalah. Antum ngomong sama abah antum. Abah, anak nikah sekarang. Hitung semuanya utang ya. Hitung, nggak apa-apa. Semuanya utang. Kalau aku nggak bisa bayar, maafkan. Nggak apa-apa ngomong sama orang tuanya sendiri lah. Ya maaf. Apalagi antum takut keduluan nanti, datang ke orang tuanya, sampaikan, aku mau nikah sama dia. Dan itu zaman sekali lagi, perlu anak-anak kita dididik dewasa. Antum masih dengar bagaimana anak SMP, anak SD memperkosa. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa kawin, ya ma. Dia berkosa, cuman. Gara-gara tontonan ini semua. Lalu kita kan, oh si cili. Ketika engkau merasa dia masih kecil, tolong dijaga tuh anak kecil. Tolong dididik dengan benar agar dia dewasa. Agar dia tidak salah jalan dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Apabila salah satu saudara kita memutuskan silaturahim dengan kita. Kita sudah berusaha menyambung tapi diblokir. Sampai sejauh mana kita harus terus berusaha Ustaz? Apakah sampai dia ridha? Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau sampai diblokir berarti kita punya salah sama saudara kita. Maka antum jangan fokus dengan dia. Dia memutuskan silaturahim, dia memblokir, dia. Antum sekarang fokus dengan saya. Kenapa saya kok diblokir? Kenapa saya kok diputuskan rahimnya? Ada apa dengan saya? Itu yang perlu antum lakukan. Introspeksi diri. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma tawaddatsnan tsumma furriqa bainahuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua. Maka antum berusaha sekarang. Sebelum antum memperbaiki hubungan antum sama dia, antum perbaiki hubungan antum sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, kalau kita berusaha memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita sama dia. Terus gimana dengan kondisi antum diblokir, antum gak bisa berhubungan sama dia? Antum perlu cari orang lain yang menghubungin dia.
Artinya dia nggak mau sama antum. Ya udah, jangan dipaksa. Tapi perlu ada orang lain yang menyampaikan salam antum sama dia. Kirim salam aku sama fulan ya, sampaikan aku minta maaf gitu. Terus sampaikan itu jamaah. Sama temennya, antum nggak bisa langsung. Terus mudah-mudahan hatinya jadi lunak. Kirimkan hadiah sama dia. Ya. Doakan dia selalu. Semoga dengan itu Allah bukakan pintu hatinya. Kalau kita sudah berusaha maksimal, tapi dia tetap, ya jangan berhenti. Terus antum berusaha berbuat baik sama dia. Paling tidak tadi mendoakan kebaikan buat dia. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah boleh menjaga jarak dari lingkungan kerja yang muslim tapi masih berpaham sekuler? Bahkan ana hampir abai dengan mereka untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jazakallah khair. Jamaah, ketika antum berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung antum untuk jadi baik, maka tugas antum menciptakan, menghadirkan lingkungan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian di kota Mekah pada saat semuanya musyrikin. Ka'bah di situ ada 360 berhala. Tapi pelan-pelan beliau dengan ikhlas menyampaikan amanah ini. Antum dapat pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi ketika antum lingkungan yang tidak mendukung, jadilah antum orang yang berakhlak mulia di sana. Tunjukkan bahwa muslim itu menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Tunjukkan, berikan hak-hak mereka tadi. Ketika ada yang sakit, antum datang membesuk dia. Di saat yang lainnya tidak membesuk. Ketika umpamanya dia ngundang antum, antum berusaha untuk datang. Ketika dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Jadi berusaha antum untuk baik sama dia. Antum punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka hadiah. Traktir mereka. Padahal mereka nggak suka sama antum. Tapi antum bikin mereka suka sama antum. Jadi seorang muslim tadi harus berusaha. Jangan menyerah dengan lingkungan. Tapi kalau suatu saat lingkungannya memang tidak mendukung, bahkan membuat dia terjebak dalam kemaksiatan, lain lagi ceritanya. Harus hijrah. Harus meninggalkan tempat itu. Karena iman dan hidayah lebih mahal daripada pekerjaan antum. Itu kalau memang sudah antum terjebak dalam dosa-dosa bersama mereka. Ustadz jazakallah khair, telah mau baca. Anda nggak kepingin baca sebenarnya, cuma dia sudah ngomong kayak gitu cuma. Ustadz, salahkah? Anda minum dulu jemaah. Bismillah. Ustadz, salahkah? Hinakah aku ketika ingin dipoligami? Karena suami saya terlanjur selingkuh. Saya sayang dengan suami saya. Ustadz, saya dicerai. Katanya saya terlalu alim. Visi misi sudah tidak sejalan. Katanya saya sering ajak kajian. Saya mendapati dia dan wanitanya di pesan WA minum khamr di tempat karaoke. Setelah beberapa bulan dia minta rujuk. Dia mengajak dan menyesali. Posisi saya sendiri di Jawa tidak punya saudara. Saya iakan. Setelah itu ternyata wanita itu hamil. Akhirnya saya dipoligami. Karena saya tidak mau menyakiti wanita. Saya lupakan semua yang pernah berkhianat. Saya diusir. Dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Tunggu. Kok jadi gak paham mana jemaah? Yang ngusir siapa? Suaminya. Saya diusir. Dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Pernah anak nangis, tapi disuruh
bunuh. Mungkin karena emosi. Ustadz, akhirnya kami poligami. Loh, ya apa sih? Ini udah poligami. Akhirnya kami poligami. Setelah 3-4 hari saya mendapati chatnya bahwa dia capek, pura-pura terus. Ternyata dia pura-pura, Ustaz. Faham antum jemaah? Hah? Saya mendapat chatnya. Sebelum Anda lanjutkan baca ini, emak-emak ya, jangan suka buka HP-nya suami. Emak-emak, kalau HP-nya ada di meja, kemudian ada chat masuk, nggak usah penasaran. Ibu-ibu, karena ada hal-hal yang hanya membuat sakit hati. Boleh jadi dia dapat chat dari orang-orang yang memang ingin merusak rumah tangga. Ada laki-laki yang sering dicat sama wanita, tapi dia abaikan. Dan dia tidak blokir nomor itu. Kenapa? Kalau diblokir, perempuan ini akan pakai nomor baru. Tapi dengan dibiarkan, kemudian dibuka tidak dibaca, merasa sudah dibaca. Ada suami yang baik sebenarnya, tapi gara-gara istri ngelihat WA-nya suaminya, akhirnya jadi berantakan rumah tangganya. Maka tolong hindarin ya. Hindarin melihat HP suami. Taib. Setelah 3-4 hari saya mendapati chatnya bahwa dia capek. Pura-pura terus. Ternyata dia pura-pura, Ustaz. Saya berani buka karena malam dia tidak mau menyentuh saya. Sedangkan 6 bulan menjanda butuh kasih sayang. Dan akhirnya kami bercerai. Dan saya belum sanggup pertemukan anak-anak. Saya tidak memaafkan. Sampai 4 kali pengkhianatan tapi disakiti berkali-kali. Ada tulisannya belakang. Panjang ini. Salahkah saya belum pertemukan anak-anak? Pernah 2 hari anak-anak di sana tapi anak-anak rewel. Terus minta HP dan sempat bilang Abi main game pakai uang. Salahkah saya saat itu membiarkan poligami? Saat ini saya merasa hina banget Ustadz karena berasa dicampakkan terus menerus. Jamaah rahimakumullah. Seorang yang terjebak dalam perzinaan, perselingkuhan tadi, solusinya bukan poligami. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berpikir dengan dia menikahi selingkuhannya, kemudian dia terhenti dari dosa, kalau dia nggak tobat, tetap dosanya. Dosa zinanya itu belum diampuni. Kadangkala ada anak-anak nih pacaran sampai berzina kemudian menikah. Dan menikahnya resmi, dapat buku nikah, dia mengira sudah selesai dosa-dosa dia. Nggak selesai loh. Dosa-dosa besar itu harus dengan bertaubat. Dan seorang wanita, tadi kalau dia mendapatkan suami yang jauh dari ketaatan kepada Allah, kemudian dia berzina, kemudian dia minum khamar, dia ini nggak perlu maafnya istri. Yang dia perlukan adalah maafnya Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah ini hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Nabi tidak bertanya dengan siapa engkau berzina. Nggak ada. Ini dosanya dia. Suaminya yang berzina ini dosa. Tapi yang ngaku nih perempuan, ya perempuan ini yang dihukum. Maka hendaklah kalau dikatakan tadi perempuan ini membiarkan suaminya poligami, seharusnya yang dia lakukan bagaimana mengajak suaminya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan poligami. Kemudian katakan, bang, kalau engkau bertobat kepada Allah, lalu engkau memang butuh istri selain aku, silahkan kau nikah dengan wanita baik-baik. Ini istri baru baik.
Tapi kalau dibiarkan tuh nikah dengan perempuan yang memang tidak baik, teman berzinanya dia, akhirnya dampaknya kepada rumah tangganya kacau. Maka nasihat ana buat perempuan ini, ya bertobatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan engkau dengan suamimu, ingat yang putus itu hanya hubungan suami istri, hubungan anak sama bapaknya tetap, hubungan anak sama ibunya tetap. Jangan tumbuhkan kebencian di diri anak, sampaikan kepada anak-anaknya, itu bagaimanapun tetap bapakmu, kalian harus berbakti. Tapi tadi kalau ternyata di tempat bapaknya anak-anak jadi tambah rusak, ya kita batasin. Kita batasin, udah ke rumah bapak, ketemu sebentar, kemudian pulang. Yang penting dia tetap tahu sama orang tuanya, dan bapaknya juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Jamaah, di antara fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Agar istri kita selalu cantik di depan kita, maka tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Allah mengatakan wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, mereka menahan, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dengan menundukkan pandangan, insya Allah kemaluan kita akan terjaga. Tapi kalau enggak, ya kesempatan untuk berzina di masa sekarang jauh lebih mudah daripada masa lalu. Sarana untuk berzina itu mudah sekarang dengan adanya handphone ini jamaah. Na'udzubillah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.